Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Rahmawati Putri, mahasiswi PPG Dalja Akuntansi dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan membuat video PPL saya untuk aksi yang kedua, dan saya akan memperkenalkan dulu sekolah di mana tempat saya mengajar. Simak videonya ya. Welcome to SMK Medikakom Bandung. Ini adalah SMK di mana tempat saya mengajar. Sudah dari 2019 saya mengajar di SMK Medikakom. Saya mengajar di jurusan akuntansi. Di SMK Medikakom ini, di sini ada 8 jurusan, di mana yaitu akuntansi, farmasi, tata boga, RPL, TKJ, TPM, TBSM, dan TKR yang ada di sini. Tapi untuk kampus di sini hanya ada 5 jurusan, yaitu farmasi, akuntansi, TKJ, RPL, dan tata boga. Oke, kita masuk ke dalam ya. Ini gerbang utama untuk kampus 1 di Jalan Ranca Bolang, Bandung. Oke, di sini pertama masuk ya, kita disambut dengan ada first office, yaitu working space yang ada di SMK Medikakom Bandung dan juga bisa digunakan oleh siswa-siswi untuk berdiskusi, biasanya juga bisa digunakan di sini. Lalu ini pelataran menuju ke lapangan SMK Medikakom Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak akuntansi 10B. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Sehat. Oke, sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Siap ya? Semangat ya? Semangat. Oke, udah sarapan, gak boleh lemas-lemas, harus semangat ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan Puspa untuk pimpin doa dulu ya. Pembelajar, coba dilihat dulu kolong bangkunya, kita cek dulu kebersihannya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini teman-temannya? Salwa, sama Intan, Sri, Lina, sama Pipi. Oh, 5 orang yang tidak hadir ya. Oke, kenapa? Sakit. Pada sakit. Oke, kita doakan ya teman-temannya yang tidak hadir hari ini. Semoga lekas sembuh lagi ya, lekas sehat lagi dan bisa bergabung dengan kita di sini ya. Oke. Di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah membahas apa saja? Oke, Reva, pengertian jurnal, terus? Sama kegunaan. Oke, pengertian jurnal, fungsi jurnal, dan kegunaan jurnal yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, di pertemuan hari ini kita lanjutkan konsep debit kredit. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai konsep debit kredit, saldo normal, bentuk jurnal, dan prosedur penjurnalan dengan tepat. Itu yang akan kita bahas di pertemuan hari ini ya. Oke, di mana untuk tujuan keterampilannya di sini kan sebuah kasus soal dan peserta didik dapat melakukan identifikasi transaksi sebelum penjurnalan dengan tepat. Dan yang kedua, diberikan sebuah kasus soal, peserta didik mampu melakukan pencatatan jurnal dengan teliti dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi kita fokus ke konsep debit kredit, saldo normal, dan pencatatan ke dalam jurnal. Jadi bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal ya. Proses pencatatan jurnal. Mana coba kira-kira kita untuk memasukkan atau mencatat jurnal itu caranya seperti apa? Ada nggak yang ada di benak kalian nih? Ketika kalian menemukan transaksi, misalnya disebutkan sebuah transaksi diterima pelunasan piutang usaha sebesar 2 juta. Gimana cara kita memasukkannya ke dalam jurnal? Kita harus tetapkan, kita harus menyimpannya dalam debit atau kredit. Berarti itu patokannya kemana? Ke saldo normal atau konsep debit kredit. Oke, masih ingat nggak mengenai saldo normal? Masih. Oke, kita bisa menggunakan tangan seperti ini ya. Berarti ini apa? Harta. Oke, harta ini. Ini. Oke, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Itu adalah jenis-jenis akun yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, nah sekarang untuk konsep debit kreditnya, harta dan beban, saldo normalnya atau bertambahnya di mana? Debit. Oke, harta dan beban, saldo normal dan bertambahnya di debit. Lalu untuk utang, modal, pendapatan? Kredit. Oke, saldo normal atau bertambahnya di sisi kredit. Berarti kalau untuk berkurangnya tinggal kebalikannya ya. Kalau misalnya yang bertambah di debit berarti berkurangnya di kredit. Dan sebaliknya kalau bertambahnya di kredit berarti berkurangnya di debit. Oke, itu ya saldo normal. Atau bisa juga kalian menggunakan DKKKD. Di kedip-kedip kena deh. Nah, itu bisa juga kalian kalau mau ngafalin ya. Itu buat ngegampangin kalian aja. Jadi jangan sampai terbalik untuk menentukan
saldo normal. Oke, sudah bagus ya. Berarti kalian semuanya sudah belajar. Handout yang sudah Ibu berikan sudah dibaca tadi malam. Jadi ketika Ibu tanya, kalian juga sudah bisa menjawab. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Oke, selanjutnya kita... Nah, di sini sudah kalian pegang LKPD kalian masing-masing? Sudah? Oke, sekarang duduknya karena sudah berkelompok, duduknya sesuai dengan yang sudah Ibu tentukan kelompoknya. Silakan kalian buka di aktivitas pembelajaran kelompok yang kedua. Silakan kalian buka di sini. Oke, sudah dibuka? Di sini ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan secara berkelompok dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ada 2 yang harus kalian selesaikan, ya. Yang pertama, diminta, di sini ada contoh transaksi, ada kasus atau contoh transaksi. Di sini kalian diminta untuk mengamati dan mendiskusikan dengan teman kelompok kalian dari transaksi tersebut. Kok bisa sih tiba-tiba muncul jurnalnya seperti ini? Bagaimana langkahnya atau prosesnya untuk terbentuknya jurnal yang ada di LKPD ini? Silakan kalian diskusikan langkah-langkahnya seperti apa. Lalu yang kedua, di sini ada contoh transaksi-transaksi dari laundry berkah, ya. Silakan, di sini ada 5 transaksi, kalian analisis dari masing-masing transaksinya. Berarti kalau menganalisis patokannya kemana? Kalau menganalisis transaksi kita berpatokannya kemana? Oke, berarti patokannya ke saldo normal, ya. Nah, silakan kalian analisis dari masing-masing transaksinya. Lalu setelah itu dari hasil analisisnya kalian catat transaksi tersebut ke dalam bentuk jurnal umum, ya. Di sini juga sudah Ibu berikan format jurnal umumnya. Silakan tinggal kalian bekerja bersama teman kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kalian mulai diskusinya? Bisa ya, diikuti ya. Oke, silakan Ibu berikan waktu kalian untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nanti setelah itu silakan untuk dipresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, ya. Selamat mengerjakan ya. Ibu, aku mau nanya. Oke, gimana Reva? Ini kan ada nomor 2, ada analisis debit sama kredit. Nah, ini analisisnya dari sini kan. Iya. Jadi kasnya bertambah Mm-mm. di debit, modalnya bertambah di kredit. Ini analisisnya. Terus debitnya dimasukin lagi ke sini. Iya, berarti debitnya di sini dimasukin. Tadi apa yang didebit? Kasnya. Kas, berarti kreditnya modal gitu aja. Jadi di sininya kas bertambah, modal bertambah di analisisnya. Lalu nanti di debitnya berarti kas, di kreditnya berarti modal kayak gitu, ya. Iya, sama-sama. Gimana kelompok Rahmawati, ada kesulitan? Sejauh ini belum ada, Ibu. Oke, bisa ya. Oke, ini analisisnya nanti ditulisnya gini, berarti kasnya bertambah, modalnya bertambah. Lalu apa yang didebit apa yang dikredit, berarti didebit kas, dikredit modal gitu, ya. Oke, yuk silakan Widya untuk berdiskusi, ikut diskusi ya. Semuanya harus aktif dalam diskusi ini ya, karena nanti nilai keaktifan kalian di diskusi juga akan Ibu nilai ya. Ini lembar jawabannya kalau mau dicopot, misalnya mau dibagi-bagi mengerjakannya juga boleh ya. Jadi biar kalian ikut semuanya sama-sama mengerjakan lembar jawaban ini, lembar kerjanya ya. Ada kesulitan? Oke. Oke, kelompok cinta, Alfil, udah sampai mana diskusinya? Oke, gimana kelompoknya udah selesai? Sudah, oke. Oke, nanti kita presentasikan ke depan ya. Silakan sekarang kita coba untuk kalian sajikan hasil diskusi kalian ke teman-temannya di depan kelas ya. Oke, silakan kita mulai dari perwakilan dari kelompoknya Cinta. Siapa yang maju? Oke, Cinta dan Vindi silakan maju ke depan. Yang lainnya tolong diperhatikan ya presentasi dari Cinta dan Vindi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan kelompok. Pertanyaan yang pertama, bagaimana langkah atau cara mencatat transaksi pada Linda Modis ke dalam jurnal umum? Yang pertama, mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari nota, kwitansi atau faktur. Yang kedua, menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang ketiga, menetapkan apakah masing-masing akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Yang keempat, menetapkan apakah harus mendebit atau kredit akun dengan menerapkan aturan debit atau kredit. Yang terakhir, masukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal.
Silakan kelompok lainnya untuk menanggapi. Kelompoknya Reva, silakan untuk menanggapi. Oke, suaranya sudah cukup terdengar. Jawabannya, hasil diskusinya gimana? Oke, sudah baik ya untuk kelompoknya Cinta. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Cinta. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya, kelompok lain. Oke, silakan kelompoknya Widya dulu ya. Sebutkan pertanyaannya. Oke, tidak ada bukti dokumen transaksinya. Tadi kan disebutkan menganalisisnya dari faktur ya, faktur kwitansi. Tapi di sini bukan dalam bentuk faktur, berarti menganalisisnya dari mana? Silakan dijawab oleh teman kelompoknya Putri dan Alfil. Menganalisisnya dari mana? Dari soal yang diberikan. Oke, berarti dari soal yang diberikan yang ada di LKPD kalian ya, yang ada di LKPD kalian. Itu jawabannya kelompok Widya. Jadi, karena ini bukan dalam bentuk faktur, kwitansi, dan lain sebagainya, dan sudah dalam bentuk soal, berarti kita analisisnya dari soal yang ada di LKPD, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya untuk kelompoknya Cinta. Silakan untuk kembali ke tempat, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Cinta ya. Oke, silakan boleh kembali duduk di tempat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pemaparan yang kedua, kelompok Rahmawati ya. Berdua karena teman-temannya tidak hadir, nggak apa-apa, silakan untuk maju ke depan ya. Teman-teman yang lain untuk memperhatikan dan menanggapi ya nanti hasil presentasi kelompok Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Beli perlengkapan sebesar 2.600.000 secara tunai pada tanggal 2 Juli 2020. Analisisnya, perlengkapan bertambah sebesar 2.600.000, kasnya berkurang sebesar 2.600.000. Untuk penyimpanan di jurnal umum, perlengkapan bertambah di debit, kas berkurang di kredit sebesar 2.600.000. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juli 2020 dibeli peralatan sebesar 5 juta secara kredit. Analisisnya, peralatan bertambah sebesar 5 juta dan utang bertambah sebesar 5 juta. Untuk penempatan pada jurnal umumnya, peralatan bertambah di debit dan utang bertambah di kredit sebesar 5 juta. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 6 Juli 2020 diterima pendapatan jasa sebesar 2.500.000. Untuk analisisnya, kas bertambah sebesar 2.500.000 dan pendapatan bertambah sebesar 2.500.000. Bentuk jurnal umumnya yaitu kas bertambah di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 2.500.000. Untuk transaksi yang terakhir, pada tanggal 10 Juli 2020 telah diselesaikan pekerjaan jasa sebesar 1.250.000. Untuk analisisnya, piutangnya bertambah sebesar 1.250.000 dan pendapatannya bertambah sebesar 1.250.000. Untuk penyimpanannya yaitu piutang bertambah di debit sebesar 1.250.000, pendapatan jasa bertambah di kredit. Untuk hasil debit yaitu sebesar Rp23.350.000 dan di kredit Rp23.350.000. Oke, tadi presentasi dari kelompoknya Rahmawati ya. Silakan kelompok lainnya untuk menanggapi. Kelompoknya Salwa silakan untuk menanggapi presentasi dari kelompok Rahmawati. Kurang keras suaranya Salwa. Ya. Oh, suaranya kecil, katanya kurang terdengar ya. Tapi sudah bagus presentasinya. Oke, hasil diskusinya jawabannya gimana? Betul? Oke, betul ya untuk pemaparannya, hasil diskusinya. Ya, cukup ya, terima kasih untuk kelompoknya Rahmawati. Silakan untuk ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Rahmawati. Sekarang Ibu mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu kita mempelajari apa? Oke, proses pencatatan dalam jurnal yang kita pelajari hari ini ya. Dan tadi kalian langsung mempraktekkan bagaimana cara untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, di sini tahapannya betul yang tadi sudah disampaikan di awal, yaitu yang pertama mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya. Misalnya dari nota, kwitansi atau faktur. Kalau ini berarti kita dari soal ya, dari soal yang sudah kalian dapatkan. Lalu yang kedua,
menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Itu tahapannya. Lalu yang ketiga, menetapkan apakah masing-masing akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi dari soal tersebut. Menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit dengan menerapkan aturan saldo normal yang tadi ya, yang dikedip-kedip kena deh, yang itu ya. Dan yang kelima, memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Itu tahapan untuk proses pencatatan dalam jurnal. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar apa tadi cara untuk memasukkan transaksi ke dalam jurnal. Lalu yang kedua, contoh-contoh untuk menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, kita adakan post test ya untuk hari ini. Udah siap ya untuk post testnya ya? Siap. Oke, sebelum memulai post testnya, karena ini post testnya secara individu, jadi silakan kalian untuk kembali duduk ke tempat asalnya ya. Jadi dari kelompok ini kalian pecah lagi, silakan kembalikan bangkunya ke bangku semula, dan nanti ketika post test, bukunya dan HP-nya dimasukkan ke dalam tas ya. Jadi yang ada di meja kalian hanya alat tulis dan kalkulatornya ya. Sok silakan untuk bergerak kembali. Jawabannya untuk diberikan nama dan kelas ya. Oke, kita mulai ya untuk post testnya. Di sini soalnya Ibu tampilkan di PowerPoint, silakan kalian kerjakan di lembar jawabannya masing-masing. Oke, sudah selesai semuanya ya post testnya kalian kerjakan. Ini jawaban yang betul. Ini Ibu lihat sekilas kayaknya lumayan ya, cukup banyak, hampir setengahnya lebih yang betul ya. Hampir 70%-nya betul menjawab. Hasil akhirnya yaitu totalnya 19.950.000. Berapa orang yang betul menjawab totalnya segitu? Oke, cukup banyak ya. Sudah hampir setengahnya lebih. Jawabannya betul 19.950.000. Oke, itu jawabannya. Nanti yang masih salah silakan belajar lagi di rumah ya. Banyak latihan lagi. Oke, sebelum Ibu tutup, gimana pembelajaran hari ini? Gimana pembelajarannya? Menyenangkan? Oke, kalau menyenangkan, alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kalian pahami ya. Jangan lupa di rumah untuk belajar lagi materi yang sudah kita pelajari, terutama yang tadi masih bingung pada saat post test, masih salah hasilnya, silakan dipelajari lagi di rumah ya. Dan persiapkan untuk minggu depan kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu buku besar ya. Silakan kalian pelajari di rumah mengenai buku besar, nanti kita bahas sama-sama minggu depan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup? Oke, materi apa yang kalian rasa sulit di pembelajaran hari ini? Silakan. Puspa, apa yang dirasa sulit, yang masih dirasa sulit? Oke, di analisis transaksinya. Widya juga sama di analisis transaksinya. Oke, tapi yang menyenangkan menurut kalian di bagian mana? Oke, di penghitungannya ya yang menyenangkan. Oke, terus di model pembelajarannya pada saat berkelompok menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, lebih menyenangkan berkelompok atau sendiri-sendiri? Berkelompok. Oke, lebih menyenangkan berkelompok. Nanti ke depannya semoga kelompoknya bisa semakin aktif lagi ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan di materi buku besar. Silakan dipelajari dulu. Nanti handout untuk buku besarnya akan Ibu share juga ke kalian ya. Terima kasih, jaga kesehatan semuanya. Silakan kalian boleh beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.